Baik, kita mulai belajar tentang Accurate untuk perusahaan jasa. Pertama, kita buka dulu software Accurate-nya. Ya, sambil menunggu, berikut ini merupakan soal perusahaan jasa. Namanya adalah PT Digifone. Soal ini bisa di-download di link di bawah ini. Jadi ceritanya Digifone ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang retail, tepatnya jual beli handphone, smartphone. Nah, dia mempunyai dua produk, namanya Realu dan Bumi, yang terbagi dengan Realu Pro dan Realu Mini saja, dan Bumi dan Bumi Pro. Nanti teman-teman bisa membacanya langsung di sini. Oke, pertama-tama adalah kita mengisi identitas perusahaan dulu. Ya. Nah, sebelum masuk kita mengisi identitas perusahaan, sekarang kita beralih ke software Accurate-nya. Nah, ini adalah tampilan awal software Accurate 4 ketika dijalankan. Di sini ada buat data perusahaan baru, artinya kita membuat data perusahaan baru. Kemudian di sebelahnya adalah buka data perusahaan, jadi fungsinya untuk membuka kertas kerja yang sudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga ada buka data terakhir, fungsinya adalah membuka data paling terakhir yang kita buka di Accurate. Nah, ini menu selanjutnya ada jelajahi data perusahaan contoh, yang ini merupakan contoh default dari Accurate. Kemudian ini adalah perbaiki data, fungsinya seperti namanya, untuk memperbaiki data. Dan ini yang terakhir, menu data cadangan, fungsinya adalah untuk membackup setiap file sistem yang kita miliki. Nah, kita langsung saja kita klik buka data perusahaan baru, kemudian muncul menu seperti ini. Ya, kita klik ada tombol ini ya, titik 3. Kita klik tombol titik 3, kemudian kita ketikkan namanya apa, misalkan Digifone perusahaan dagang. Kita simpan misalkan di sini ya, di sini file Accurate. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nanti sistem akan memproses, tunggu beberapa detik. Proses ini tidak akan lama sebetulnya. Ini memberikan waktu bagi Accurate untuk mengolah file yang kita buat tadi. Kita sambil menunggu, kita bahas mengenai soalnya. Di sini katanya Digifone berdiri baru ya, jadi ini merupakan perusahaan baru. Jadi dia baru berdiri pada bulan April. Nah, katanya seperti ini, dia alamatnya di Jalan Jakarta. Ini bisa langsung kita inputkan nanti. Kemudian ada informasi pelanggan, katanya hanya ada pelanggan umum. Jadi ketika ada pelanggan baru nih, misalkan namanya Andi, misalkan belum beli HP, nanti kita bisa mendaftarkan namanya di dalam sistem tersebut. Kita kembali lagi ke Accurate-nya, masih berjalan. Nah, sebetulnya ini tergantung dari kinerja dari sistem komputer teman-teman. Misalkan ketika RAM-nya lebih besar atau prosesornya lebih baik, ini akan melakukan proses datanya lebih cepat. Oke, sepertinya sebentar lagi. Sambil menunggu, di sini juga ada informasi pemasok. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa toko kelontongan itu tentu mempunyai pemasok, ya kan? Jadi
HP ini yang dijual oleh PT Digiphone itu tidak serta-merta mereka memproduksi sendiri, tapi mengambil dari supplier atau pabrik di tempat lain. Katanya ada 2 supplier, tipe supplier, dan kemudian mereka juga menggunakan 2 bank BNI dan BCA. Nah, ini juga hal yang penting nih, informasi penggunaan kas. Katanya ketika pengeluaran di bawah 1 juta itu termasuknya adalah memakai kas kecil. Nah, ketika transaksi berkisar antara 1 sampai 5 juta menggunakan kas besar atau bank BNI dan bank BCA, tergantung dari nanti soalnya meminta seperti apa. Kemudian sementara jika di atas 5 juta nih otomatis menggunakan bank BNI dan BCA. Ya, tampaknya ini sudah. Nah, ini adalah tampilan ketika kita selesai membuat data. Ya. Jadi ada penggunanya, ada default, ini default dari upgrade-nya, penggunanya supervisor, kata kuncinya juga supervisor. Seperti di sini. Nanti kita bisa edit di menu selanjutnya. Kita pastikan saja, klik OK. Kemudian akan muncul halaman seperti ini, persiapan singkat. Nah, di halaman awal kita memilih bahasa apa yang akan kita gunakan, bahasa Indonesia kah atau bahasa Inggris. Nah, ini tergantung dari kita menginginkan apa. Misalkan kita pilih bahasa Indonesia, klik next atau klik lanjut. Kemudian di sini ada menu tipe persiapan yang Anda inginkan. Ada persiapan standar dan persiapan mahir. Nah, jika persiapan standar, ini semua menu akan disiapkan oleh Accurate. Jadi mulai dari saldo, buku piutang dan hutang, semuanya disetting secara default. Nah, kemudian kalau persiapan mahir nih, kita men-set dari awal, ya. Mulai dari kita membuat buku, membuat kas, kemudian kodenya apa, terus kemudian ada hutang, membuat hutang, nama hutang, kemudian kodenya seperti apa, semuanya kita lakukan secara manual. Dan untuk pembelajaran ini sepertinya terlalu akan memakan waktu terlalu lama, nanti kita bahas sesi selanjutnya. Untuk sekarang kita klik persiapan standar dulu, kemudian klik lanjut. Nah, di sini akan muncul peringatan, katanya Accurate akan membuatkan kode akun perkiraan yang dipakai perusahaan secara umum. Seperti itu, kita klik ya saja. Mohon menunggu, katanya. Iya. Nah, kemudian di sini ada menu langkah 1 dari 7 tentang informasi perusahaan dan mata uang. Ya. Ini yang kolom yang harus kita isi, bintang, tanda bintang ini adalah kolom yang harus kita isi. Ya. Nama perusahaannya kita lihat dari soal namanya Digiphone. Kita kopikan saja supaya cepat. Alamatnya di Jalan Kalibaru Selatan nomor 123 di Jakarta. Nah, ini kan ada terpotong nih Jaka, artinya kita harus menuliskannya di bawah. Tinggal dilihat saja ke bawah, kita tulis Jakarta. Mata uangnya masih tetap IDR, kita menggunakan mata uang rupiah. Nah, kemudian kita klik lanjut. Nah, ini ada informasi langkah kedua dari 7, informasi kas dan bank. Ini fungsinya adalah untuk menentukan saldo awal dari perusahaan. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa Digiphone ini baru berdiri pada bulan April dan baru dijalankan pada bulan Juni. Artinya tidak ada saldo awal. Seperti itu. Jadi kita abaikan saja, klik lanjut. Kemudian pelanggan umum jika tidak punya hutang ataupun saldo awal di pelanggan umum, kita klik lanjut. Kemudian ada pemasok umum. Nah, pemasok juga kan karena ini juga baru berdiri, belum ada pemasok, jadi kita klik lanjut juga. Nah, kemudian di langkah kelima dari ke-7 tentang metode persediaan, ini metode persediaan ada 2 ya, rata-rata dan ada first in first out. Rata-rata itu kita menghitung semua itu dirata-ratakan. Misalkan ada barang yang masuknya 10,
kita rata-ratakan gitu. Kalau first in first out itu barang yang pertama kali masuk, itu barang pertama kali yang keluar. Nah, kita ambil contoh yang rata-rata dulu saja. Nah, di sini ada tulisan katanya, perhatian, metode ini tidak dapat diganti setelah Anda memulai transaksi. Jadi ini tidak bisa diganti. Jadi nanti kita harus perhatikan benar-benar kita memilih metode apa. Kita klik lanjut. Nah, kemudian di sini ada muncul informasi barang. Nah, pertanyaannya, ada tidak informasi barang di perusahaan dagang? Ada ya? Ada tidak? Informasi barang. Jadi informasi barang ini biasanya misalkan kita beli di supplier itu harganya 5 juta ya, smartphone iPhone misalkan kita jual lagi seharga 7 juta seperti itu. Itu fungsi dari informasi barang. Karena pada saat awal perusahaan belum ada pembelian, maka kita abaikan saja. Nah, kemudian ada informasi jasa. Nah, informasi jasa ini adalah barang yang ingin kita jual, gitu ya. Nah, kita lihat di sini barang yang dijualnya adalah nih di poin nomor 4, informasi barang. Pertama kodenya LB001. Kita isi dulu barang pertama. Control klik V. Namanya Real You. Control V. Harga jualnya berapa? Harga jualnya aja adalah 2.900.000. Nah, ini tidak perlu ada rupiah atau titik atau koma ya. Cukup hanya angka saja. 7.900 ini. 7.900. Kemudian kode yang kedua Real You Pro. Harganya berapa katanya? Harganya 3.400.000 Pro. 3.400.000. Oke, kemudian di kode barang yang ketiga LB03, namanya Blumi dengan harga 2.600.000. Blumi 2.600.000. Kemudian kode barang keempat Blumi Pro dengan harga 3.500.000. Jadi berapa? 3.500.000. Nah, sudah selesai orderan 1. Nah, jika sudah selesai kita klik lanjut. Selesai, maka sekarang kita sudah selesai men-setting detail-detail dari perusahaan yang akan kita kerjakan. Nah, file-file ini kita nanti bisa edit dan simpan kembali di menu nih yang di atas. Persiapan, kemudian info perusahaan. Kalau sudah, kita klik selesai. Oke, segitu dulu video tutorial untuk men-setting identitas perusahaan awal. Terus selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya tentang men-setting lebih lengkap soal informasi pemasok, kemudian identitas perusahaan secara rinci. Nanti kita bahas di channel selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.